Halo guys, salam kenal. Ini adalah konten podcast pertamaku karena untuk tugas kuliah sih sebenarnya. Oke, so perkenalkan aku Laurel. Di podcast pertamaku ini aku ingin membahas sebuah topik yang menurutku cukup menarik nih untuk dibahas. Temanya itu urban tourism di masa pandemik COVID-19. Mungkin di antara kalian udah banyak yang tahu ya apa itu urban tourism. Tapi untuk meluruskan aja nih, siapa tahu masih ada yang nggak paham atau nggak ngerti apa sih itu urban tourism. Nah, penjelasan simpelnya dia itu adalah wisata di perkotaan kayak mengunjungi museum, taman kota, mall, nonton, dan lain sebagainya. Dan aku yakin kebanyakan di antara kalian pasti pernah lah atau mungkin sering melakukan wisata urban tourism. Entah sekedar jalan ke mall untuk refreshing, nonton bioskop sama pasangan. Kalau yang jomblo ya mungkin sama teman atau keluarga, pergi ke taman kota, museum, belanja di pusat perbelanjaan kayak Mangga 2 buat beli baju, atau mungkin yang suka game belanja alat game, atau sekedar keliling aja gitu lihat-lihat buat cuci mata. Jadinya urban tourism itu kan udah nggak asing lagi ya buat kita, yang mana kebanyakan dari yang mendengar podcast ini tinggalnya di perkotaan. Ya mungkin adalah beberapa yang emang tinggalnya bukan di perkotaan, but mostly yang dengar podcast ini pasti udah nggak asing lah yang namanya wisata urban tourism. Nah, tapi gimana nih urban tourism di masa pandemik ini? Kan yang kita tahu ya, virus corona ini gampang banget kan nyebarnya, dan dihimbau untuk berhati-hati. Penyebaran utama dari virus ini adalah melalui percikan dahak atau droplet. Jadi ketika seseorang yang terjangkit coronavirus itu berbicara ke kita tanpa adanya alat pelindung kayak masker, percikan ludahnya itu bisa menular ke kita. Penyebaran lainnya bisa dari barang yang kita pegang, yang sudah terkontaminasi dengan si virus corona ini, lalu kita nggak sadar, kita nggak sadar kita pegang mata, pegang muka, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Dan itulah awal mula si coronavirus bisa masuk ke tubuh kita. Makanya kan kita selalu dihimbau untuk mencuci tangan pakai sabun atau paling enggak ya pakai antis lah. Namun yang paling utama kita harus menjaga jarak dan dihimbau oleh pemerintah untuk diam di rumah. Kalau nggak ada kepentingan yang emergency gitu ya udah diam aja gitu di rumah. Nah, dari sini kita bisa langsung nih masuk ke topik pembahasan kita. Bagaimana urban tourism di masa pandemik, apakah jadi sedikit minatnya atau malah makin banyak? Nah, sekarang coba deh kita throwback sedikit ya ke masa awal coronavirus ini muncul pertama kali di Indonesia. Dia itu muncul pertama kali itu di Depok ya. Ya, tapi emang sebenarnya kata sebuah artikel berita mengutip dari kalimat Pak Pandu Riono, dia bilang kalau minggu ketiga bulan Januari 2020 sudah ada yang ODP atau orang dalam pemantauan yang menunjukkan gejala kayak corona. Tapi kan pas itu kan corona masih asing ya sama kita ya, kayak ya kita pikir itu cuma penyakit biasa lah. Ya, itu cuma sekilas info aja sih, karena di sini aku lebih mau utamain dan tekenin berita yang di Depok itu, karena kan itu berita yang paling diomongin kan di Indonesia. Nah, sejak keluar berita itu banyak banget, bener-bener banyak banget orang yang parno sampai kayak takut banget gitu buat keluar rumah. Karena kan corona itu diberitakan virus yang parah, sampai bisa buat kematian dan juga penyebarannya cepet gitu. Nah, selain orang pada takut, banyak tempat-tempat wisata urban tourism yang tutup sementara, kayak mall, museum, taman kota, dan lain-lain. Makanya kan, pas awal corona, urban tourism terutama di kota besar di Jakarta itu merosot turun. Tapi seiring berjalannya waktu, pedagang ataupun pengusaha mulai ngerasa, aduh, nggak bisa gini nih, kita juga perlu makan kan? Dan gak ada bantuan juga, karena kan pas itu bansos belum ada ya, karena kan pas itu bulan Maret ya, dan bansos itu baru ada pas bulan Mei ya. Dan juga bansos itu kan gak semua orang juga dapat kan, belum lagi harus bayar pajak ya. Intinya pas itu masih belum banyak bantuan lah. Ditambah beberapa persen orang udah mulai bosen nih di rumah, kayak di lingkungan yang itu aja, nggak di refreshingnya, nggak ada ketenangannya gitu lah, nggak ada tempat untuk refreshing gitu. Nah, mulailah beberapa urban tourism itu naik. Ya memang nggak banyak sih, tapi ya naiklah perlahan.
Tapi memang ada satu waktu pas lebaran ada mall yang ngasih diskon cukup gede ya. Dan jadinya buar gitu, banyak banget yang datang. Tapi kan itu kan cuma sesekali ya, dalam arti periode khusus gitulah, nggak sampai setiap hari. Jadi kalau seandainya kita lihat secara garis besar, urban tourism pada awal masa pandemik yang tadinya merosot jauh, lalu kemudian mulai naik perlahan. Jadi awal-awal naiknya tuh nggak cepet, karena kan mulai ada peraturan PSBB juga kan. Tapi masih adalah yang nakal diem-diem urban tourism gitu, padahal udah dibilang nggak boleh. Ya namanya kan udah penat ya di rumah, perlulah buat refreshing sekali-sekali. Nah, sampai beberapa bulan ke depan, sekitar 3-5 bulan masa pandemik, itu kan sekolah udah mulai online ya. Kuliah juga udah online, kerja juga udah mulai. Semuanya cuma berinteraksi lewat gadget dan juga ditambah tugas-tugas yang jauh lebih berat ketimbang saat offline. Opini saya. Karena kan aku kan juga anak kuliah ya, jadi ya paham lah capeknya kayak apa, stresnya karena nggak ada hiburan. Apalagi masa gini, mau liburan keluar kota kan juga harus swab ya. Naik kereta juga harus swab, apalagi sekali swab pas dulu itu kan mahal banget, gila, nggak murah. Bayangin aja tuh tiap minggu kita mau pergi keluar kota, refreshing keluar kota mesti swab, ya tekor juga kan ya. Apalagi liburan keluar kota kan dananya juga lebih gede ya dibanding liburan di kota. Kan orang jadinya mikir, duh pemasukan gue sebulan udah nurun nih, kayak uang jajan, kayak mungkin orang yang masih ditanggung orang tuanya dapat pemotongan uang jajan kan, sedangkan para pekerja juga dapat potongan gaji, dan buat yang punya usaha sendiri juga merosot kan omsetnya gitu. Jadi kalau untuk liburan outbound tour kayak ke luar negeri atau mungkin jungle tour atau marine tourism dan tour lainnya selain urban tourism kan agak makan biaya yang gede juga. Makanya orang mau refreshing, mau ilangin stres, tapi ya nggak bisa keluar kota gitu, karena kalau keluarin uang yang banyak ya bukannya refreshing malah tambah stres gitu mikirin duit yang keluar lebih banyak gitu, apalagi harus swab kan. Nah makanya urban tourism itu bukannya merosot turun, malah makin banyak pada saat pandemik, karena kan orang banyak stres tugas dan lain-lain mungkin. Nah, makanya mungkin dari situ pemerintah udah mulai mikir kayak, ya benar sih virus itu berbahaya, tapi kan ada juga pedagang yang butuh makan, butuh bayar sekolah anaknya, bayar pajak, bayar ini, bayar itu. Makanya dikasihlah kelonggaran sama pemerintah, karena kan pemerintah nggak mungkin ya bisa nanggung semua pengeluaran masyarakatnya. Jadi pemerintah udah mulai kasih kelonggaran. Dia kayak bilang mall itu boleh dibuka, tapi ya tetap harus dijaga lah protokol kesehatannya, dan pengamanannya juga harus lebih ketat lah, kayak masker itu harus wajib dipakai oleh pengunjung, lalu dicek suhunya setiap kali mau masuk mall, lalu di mall juga harus disediakan tempat cuci tangan atau paling enggak ya disediakan antis lah. Dan satpamnya juga diperketat, jadi keliling mall dan menegur orang-orang yang melepas masker. Lalu juga di lantai mall itu diberi tanda untuk mau ke arah depan ya pakai jalur arah depan, kalau mau ke arah balik ya pakai jalur arah balik, dan kalau mau belok ya ikutin jalur arah beloknya tuh lewat mana gitu. Jadi satu jalur, kalau mau maju ya maju, dan kalau mau belok ya belok. Jadi nggak akan ada lagi yang lawan arus, dan hal ini sangat membantu untuk menghindari kontak fisik antar pengunjung. Setelah mall kembali dibuka akhir bulan Oktober atau bulan November, ada beberapa bioskop yang emang udah beroperasi kembali dan kursinya itu diberi jarak 1 kursi. Tapi memang bioskop nggak seramai biasanya pas sebelum COVID-19, karena kan memang masih banyak yang takut kan buat keluar rumah gitu. Cuman tapi tetap ada kok yang nonton. Jadi kesimpulannya urban tourism itu bukannya turun tapi malah digemari oleh masyarakat karena harganya yang emang nggak terlalu mahal dibanding tur-tur lainnya gitu. Oke, kayaknya sampai di sini aja ya diskusi kita ya, karena udah lumayan lama juga ya diskusi kita tema kali ini.
Ya udah segitu aja topik diskusi kita tentang urban tourism di masa pandemi COVID-19. Nah, kasih banyak ya buat yang udah dengerin sampai akhir. Maaf banget kalau emang masih belum sempurna. Karena kan emang baru pertama juga kan. Tapi ya aku akan terus mengimprove supaya pas pergantian dari kata satu ke kata lain jadi lebih halus dan lebih enak didengar. Dan terima kasih juga buat yang emang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sebuah podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.